Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan. Kutiba fihi as-siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallahur rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu likafatil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, para jamaah masjid salat subuh, Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat panjang umur dan sehat wal afiat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga di hari yang ke-10 bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim dan syiyam atau puasa kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, baik sholat maupun puasa, qiraatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, satu kesyukuran yang sangat besar pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan barakah ini, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini, yang mana tiap langkah kaki kita insya Allah akan menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan bahwasanya man hadara majlisan min majalisil khair fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatan sana. Barang siapa yang hadir dalam satu majlis kebaikan di bulan Ramadan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kakinya itu beribadah 1 tahun. Orang yang melangkahkan kaki menuju tempat di majlis atau menuju tempat di situ diadakan majelis khair, majelis ilmu, majelis ta'lim atau majelis-majelis kebaikan lainnya, maka setiap langkah kaki yang dilangkahkannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah 1 tahun. Sedangkan kita mulai rumah kita menuju tempat ini kada nang salangkah aja berjalan. Rata-rata puluhan atau bahkan ratusan langkah.
Jadi beruntung nang parak atau nang jauh rumahnya. Tapi jangan juga kehendakan mendapatkan langkahan nang jauh rumahnya berjalan. Nang seharusnya sepeda motor berjalan sidin sampai ke sini orang puntung sembahyangan sudah. Nah jadi artinya nang sepeda motor dapat dua pahala. Beruntung kada gampang-gampang setiap langkah kita pahalanya ibadah 1 tahun. Dan banyak lagi kelebihan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau berbuat kebaikan di bulan Ramadan atau melakukan amal saleh di bulan Ramadan. Bahkan baru di malam pertama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keutamaan bagi orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau adzinallahu lis-samawati wal ardi an tatakallama la qalat abusha liman shama Ramadan bil jannah." Seandainya Allah berikan izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, maka langit dan bumi akan berkata, beruntunglah, kabar gembira bagi orang yang berpuasa Ramadan, mereka akan mendapatkan surga. Mudahan dapat surga barataan. Disinilah kita berusaha agar ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah puasa kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah puasa kita benar-benar dapat menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan ini adalah hikmah terbesar daripada puasa Ramadan yang kita kerjakan. La'allakum tattaqun, agar kalian, kata Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah makanya kita puasa, kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa kita atau yang membatalkan pahala puasa kita. Mudahan ibadah puasa kita diterima barataan. Karena dalam satu riwayat ada beberapa macam manusia atau ada beberapa orang yang puasanya tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-aqul liwalidai, orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka puasanya tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menjumpai di akhir zaman seperti zaman sekarang ini, banyak anak yang berani melawan orang tuanya, banyak anak yang berani menyakiti hati orang tuanya, membentak orang tuanya. Dan banyak di antara anak yang merasa dia bisa selamat tanpa orang tuanya. Dia bisa sukses tanpa orang tuanya. Dia bisa merasa bahagia tanpa orang tuanya. Padahal demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bakalan redha, dan Allah tidak akan menerima amal seseorang, baik amal puasanya, amal sholatnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, atau amal apapun yang dikerjakannya di bulan Ramadan, kalau dirinya durhaka kepada kedua orang tuanya. Kada gagampangan dosa durhaka lawan orang tua nih. Allah akan menyegerakan balasannya bukan hanya di akhirat tapi di dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuzadi man aqabi wal fid dunya qabla al-akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas anak yang durhaka kepada orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Apa balasannya di dunia? Hidupnya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya anak-anaknya pun durhaka kepada dirinya. Mudahan anak kita soleh-solehah taat kepada kita barataan. Kada gampang-gampang dilakasakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia. Ada orang yang menyakiti orang tuanya karena istrinya. Bahkan banyak berani melawan mama karena melawan bini. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, bininya ditagur oleh mamanya. Sekalinya nang laki kada terima, mama kandungnya, mama seorangnya ditamparnya sampai berdarah muka sidin. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW diceritakan di dalam kitab mengenal Asmaul Husna, bahwasanya ada seorang laki-laki ketika sakaratul maut dia tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah dia sholat? Dia sholat ya Rasulullah. Apakah dia zakat? Dia zakat ya Rasulullah. Dia puasa ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, bagaimana hubungannya dengan ibunya? Nah, ini ya Rasulullah, hubungannya dengan ibunya kurang baik. Kata Rasulullah, panggil ibunya. Dipanggillah ibunya, dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasulullah meminta kepada ibu itu, wahai ibu, anakmu dalam keadaan sakaratil maut, berilakanlah anak pian, maafkan anak pian, redakan anak pian supaya dia bisa mengucap la ilaha illallah. Apa ujar si ibu tadi? Mohon maaf ya Rasulullah, ulun kada kawa maridoakan, ulun kada kawa memaafakan. Kenapa ya Rasulullah? Coba lihat ya Rasulullah, mata ulun ini rusak gara-gara ditampar anak ulun. Mata mamanya rusak gara-gara ditampar sang anak, mama kada mau memaafakan. Akhirnya ujar Rasulullah, wahai ibu, ketimbang anak pian dibakar di neraka, mendingan kita bakar di dunia supaya nya kada dibakar lagi nanti di akhirat. Apa kata sang ibu? Disitulah hati seorang ibu, bagaimanapun besarnya kesalahan sang anak, selalu berlapang dada untuk memaafkan. Ya Rasulullah, 9 bulan 9 hari ulun mengandung, 2 tahun ulun menyusui, kenapa anak ulun hendak dibakar? Ujar Rasulullah, daripada dibakar di akhirat. Lalu sang ibu bawa ucap, ya Rasulullah, ulun ridai, ulun maafakan anak ulun ya Rasulullah. Kada gagampangan durhaka. Jadi puasa kada diterima oleh Allah. Amal ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika orang tua dikasari oleh sang anak, kelihatannya orang tuanya biasa-biasa saja, kelihatannya orang tuanya tabah, kelihatannya orang tuanya tidak begitu mengambil hati, tapi tanpa pengetahuan sang anak, berapa banyak seorang ibu itu menangis di waktu malam, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada Allah, mengadukan perbuatan sang anak. Ibu itu kada perlu anaknya menjadi pejabat, kada perlu anaknya menjadi seorang bangsawan, kada perlu seorang anak itu menjadi kaya raya. Yang penting adalah adab dari seorang anak kepada ibundanya. Biar dia seorang pejabat, tapi apa artinya kalau kada berakhlak lawan orang tuanya, memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Makanya Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya di akhir zaman antalidul ammatu rabbataha, banyak budak yang akan melahirkan tuannya. Ini kata ulama adalah merupakan satu isyarat bahwasanya di akhir zaman akan banyak anak yang memperlakukan orang tua seperti budaknya, seperti pembantunya. Mudahan Allah ampuni dosa kita lawan mama abah kita, yang mungkin lidah kita sering menyakiti sidin, mungkin perbuatan kita menyinggung perasaan sidin. Mudahan Allah ampuni. Orang tuh pian jangankan durhaka lawan mama abah, inya aja kada mendoakan mama abah nina hidup dalam sehari semalam ninya kada pernah mendoakan mama abah, maka hidupnya disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarqud doa lil walidain wa bayqul ash, meninggalkan doa bagi mama abah itu akan mempersempit rezekinya, mempersulit hidupnya. Jadi bila orang itu kada mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi durhaka. Yang kedua, siapa puasanya yang kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Istri nang wani melawan lawan laki. Mudahan ibu-ibu nang hadirin termasuk nang solehah barataan. Mudahan masuk surga ibu-ibu nang hadirnya barataan, diridai oleh laki. Siapapun perempuan meninggal dunia lakinya rida, maka surga. Jadi laki bila inya kada rida lawan bini, kada harapan nang bini itu kaum meraih husnul khatimah. Makanya ibu-ibu banyak minta ridha lawan laki, apalagi di bulan Ramadan, habis sembahyang kah, cium tangan abahnya, ulun minta halal, minta ridha lawan pian, ulun banyak salah lawan pian. Ujar nang laki dasar bebenaran ini banyak salah lawan aku. Nabi mengabarkan kepada kita ada 4 macam perempuan yang menjadi penghuni neraka. Yang pertama kata Rasulullah, famra'atun baziyatul lisan, perempuan yang lidahnya kotor, perempuan yang suka menyakiti suaminya dengan lidahnya, ucapannya kasar, menyambati laki macam-macam, nyambati laki kada pintar, nyambati laki kada berakal, nyambati laki, mohon maaf ulun jarang menyambat, nyambati laki bungul, bibinian itu durhaka lawan laki.
Badosa lawan laki bila kasar lawan laki. Tapi lalakian tenang aja, pian bila dikasari bini pahala pian banyak benar, lakas benar, derajat pian naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila berisi bini penyarikan, baik sangka aja kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mungkin ini jalan bagi ulun hendak menjadi kekasih pian ya Allah. Tenang aja berisi bini penyarikan pian. Apalagi di bulan Ramadan, ujar Rasulullah, apa wahwa syahrul sabri wa sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, dan sabar itu balasannya surga. Tahan muntung, jangan sampai pemamai. Maka bibinian ini bian bujur-bujur ngalih dilawani. Kira-kira nang banyak pemamai itu lalakian kah bibinian kah? Lakian binian. Lakian kah binian kah? Kadang ngaku nya nasakon anak menyambat bibinian nang laki, kalau kok disari ke bini gana di rumah kan. Allah bian nang pamamayan tuh nah itu ujar Rasulullah karena balasannya tuh neraka, naudzubillah. Lidahnya kotor, lidahnya ketujuh pamamai, ketujuh marah-marah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, perempuan yang menjadi penghuni neraka adalah wamra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiq, perempuan yang membebani suaminya di luar batas kemampuan suaminya. Ingat, ibu jangan tapi bertagih lawan laki, apalagi laki kada tapi berduit. Ini nak puasa anyar hari keberapa nih? 10. Anyar hari ke-10 sudah berpandir lawan laki abahnya. Ini kan parak sudah hari raya, separuh aja belum puasa sudah parak hari raya. Pian abahnya pokoknya bila tahun ini kada manukarakan ulun baju hari raya 4 lambar, jangan harap ulun mau bailang wadah keluarga. Oh mak jar laki 4 lambar abahnya ay, merah kuning hijau biru pelangi 4 lambar abahnya ay. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat lain-lain. Ulun hakun bailang asalkan baju hari raya 4 lambar. Kayak apa kada pusing laki pian. Atau batagih abahnya tahun tadi, ingatlah kita bailangan hari raya. Oh ingat ay, sepeda motor kita kan sepeda motor nang adanya Supra X tah wajar abahnya. Kita anak bailang ke Sungai Kapeh kalau jarabahnya. Ingatlah pian kita naik Gunung Manggah, sepeda motor kita nih manggah bebenaran. Oh jar nang laki kada apa-apa, yang penting sampai juga. Abahnya pokoknya tahun ini bila kada sepeda motor PCX ulun kada nak bailang lawan keluarga. Ujar laki mun kita nukar sepeda motor PCX, aku nang takut ciek kena. Kada gagampangan PCX dilawan. Allah menyusahkan laki. Batagi di luar batas kemampuan laki. Atau karena setumat batagi minta tukarakan gelang, minta tukarakan cincin, minta tukarakan kalung. Bulik tarawih, Bang Umel. Aku ada anak lagi ke tarawih abahnya. Kenapa ya abahnya? Kan tarawih di mana tadi? Aku tarawih di Baitur Rahim. Aku ada anak lagi ke tarawih. Kenapa? Acil sebelah kuna. Umat cincin sidin agak benar deh. Gak tahayat aja sidin 2 aja. Pokoknya bila kada ditukarakan cincin, ulun kada anak lagi ke tarawih. Nah, ajar nang laki iya ab. Han menyusahkan laki nang kakainin deh. Allahu Rabbi. Seharusnya bibinian tuh meringankan beban pikiran laki. Ujar Nabi, khairun nisa aisaruhunna muhnatan. Perempuan yang terbaik itu perempuan yang paling ringan biaya hidupnya. Nang laki pamannya berucap, banyak ikam hendak menukar baju hari raya tahun ini berapa lambar? Kada usah, abahnya nang tahun tadi masih bagus. Nah ini bibinian nang sip tapi ngalih mencari bibinian nang kayak ini. Kada usah baju hanyar abahnya, yang penting hati kita bagus, yang penting hati bersih. Masalah baju hanyar itu kada jadi masalah, yang penting puasa kita diterima umma untungnya bayi si bini nang kainnya pian. Allah Rabbi, jangan menyusahkan laki, jangan membaratakan laki. Siapa lagi yang dikatakan oleh Rasulullah perempuan ahli neraka?
Rasulullah SAW menyatakan, kata Rasulullah, "Imra'atun la tasturu nafsaha 'anil rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijatan ay mudhiratan lizinatiha." Yang ketiga, perempuan yang menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah, adalah perempuan yang dia tidak menutup aurat dari laki-laki lain. Apabila dia keluar rumah, maka dia keluar dengan menampakkan perhiasannya. Ibu-ibu, hati-hati di bulan Ramadan. Pian kalau inya keluar rumah